Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sosok pemimpin besar dari Kesultanan Palembang yang dikenal karena keberaniannya, ketegasannya, dan semangat anti-kolonialnya, yaitu Sultan Mahmud Badarudin II. Beliau bukan hanya dikenal sebagai penguasa, tetapi juga sebagai pejuang yang tak gentar melawan penjajahan. Perjuangannya menjadi salah satu simbol penting perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Latar belakang dan awal kepemimpinannya. Sultan Mahmud Badarudin II lahir pada tahun 1767 dan merupakan putra dari Sultan Mahmud Badarudin I, Jaya Wikromo. Telah diangkat sebagai sultan pada tahun 1803, menggantikan ayahnya dan memimpin hingga tahun 1821. Sebagai pemimpin, beliau dikenal sangat cerdas dan visioner. Ia tidak hanya memahami politik dan pemerintahan, tetapi juga memperkuat militer, ekonomi, dan stabilitas internal kesultanan. Pada masa pemerintahannya, wilayah Palembang merupakan daerah yang sangat strategis, kaya akan sumber daya alam, terutama lada, hasil hutan, dan logam seperti timah. Ini membuat wilayah tersebut menjadi incaran bangsa kolonial, terutama Belanda. Kepemimpinan yang tegas dan cerdas, Sultan Mahmud Badarudin II ditandai dengan ketegasan dalam mengambil keputusan, keberanian dalam menghadapi ancaman eksternal, serta kemampuannya menyatukan rakyat dan bangsawan Palembang dalam satu visi. Beliau juga berusaha menjaga kedaulatan wilayahnya dengan membatasi pengaruh asing. Salah satu kebijakan penting adalah penolakan terhadap monopoli dagang Belanda yang dianggap merugikan rakyat Palembang. Selain itu, beliau juga memperkuat sistem pertahanan dan memperhatikan kondisi rakyat kecil. Dalam sejarah, beliau dikenang sebagai pemimpin yang membela kepentingan rakyat, bukan hanya bangsawan. Perlawanan terhadap Belanda, penolakan terhadap campur tangan Belanda, membuat hubungan antara Kesultanan Palembang dan Belanda menjadi tegang, yang saat itu ingin menguasai jalur perdagangan dan sumber daya alam, tidak terima dengan penolakan tersebut. Pada tahun 1819, Belanda melancarkan serangan pertama ke Palembang. Namun pasukan Sultan Mahmud Badarudin II berhasil melakukan perlawanan yang hebat dan memukul mundur serangan tersebut. Kemenangan ini menunjukkan bahwa Palembang bukan wilayah yang mudah ditaklukkan. Namun, Belanda tidak menyerah. Mereka kembali dengan pasukan yang lebih besar dan persenjataan yang lebih canggih. Pada tahun 1812, dalam serangan kedua ini, Palembang akhirnya jatuh dan Sultan Mahmud Badarudin II ditangkap dan diasingkan ke Ternate, sebuah pulau di Maluku Utara. Akhir hayat dan warisan kepemimpinannya di pengasingan, Sultan Mahmud Badarudin II tetap menunjukkan martabat seorang pemimpin. Telah meninggal di Ternate pada tahun 1852. Meski hidupnya di Ternate berakhir jauh dari tanah kelahirannya, perjuangan beliau tidak pernah padam dalam ingatan rakyat Palembang dan Indonesia. Pada tahun 1984, pemerintahan Republik Indonesia secara resmi mengangkat beliau sebagai pahlawan nasional Indonesia atas jasa dalam pemimpin melawan terhadap penjajah Belanda. Namanya kini diabadikan dalam berbagai bentuk penghargaan seperti Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II, serta patung dan monumen yang berdiri tegak sebagai simbol perjuangan dan semangat kebangsaan dalam pengasingan demi mempertahankan kehormatan bangsanya. Sosok beliau adalah inspirasi bahwa seorang pemimpin sejati bukan hanya memikirkan kekuasaan, tetapi juga masa depan rakyat dan bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.